Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Asbabun Nuzul, disusun oleh Alma Aryani, Fabian Arzik, dan Maimunah Lutfiana. Yang pertama, pengertian Asbabun Nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab dan melatar belakangi turunnya Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang, wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab-sebab. Misalnya, turunnya Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang kedua, ta'adud an-nazil wal asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Quran Surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah Quran Surat Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar. Adapun ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas seperti sebabun nuzulu hadhil ayah, atau sebab turunnya ayat ini ialah. Ungkapan ini menunjukkan asbabun nuzul yang tidak mengandung makna lain. Yang kedua, asbabun nuzul tidak ditunjukkan dengan lafaz sebab, tetapi dengan mendatangkan lafaz fa, seperti ungkapan fa'anzalullah setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian yang menunjukkan peristiwa itu adalah sebab bagi turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, asbabun nuzul dapat dipahami melalui konteks dan jalan ceritanya, seperti sebab turunnya ayat tentang ruh yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dan yang terakhir yaitu asbabun nuzul mengandung makna sebab dan makna lainnya, yaitu tentang hukum atau kasus persoalan yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan atau tahsis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah khusus as-sabab, sebab khusus. Dan yang terakhir yaitu asbabun an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbab an-nuzul. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.